Shalom Jesse. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di ibadah Jesse. Di sore hari ini kita mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau sembah Tuhan pada sore hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami bawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan. Mengejar kehadiran-Mu sehingga kami dipuas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami ya Tuhan, oh, setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa haleluya, sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Yesus.
pada sore hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berkatakan damai sejahtera berkat atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, diberkatilah pemerintahan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, diberkatilah Engkau dalam teknologi industri-Mu, diberkatilah Engkau dalam pendidikan-Mu, diberkatilah masyarakat-Mu, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Bapa. Seperti firman-Mu Tuhan yang berkata, di padang gurun yang tandus Engkau Tuhan akan menumbuhkan pohon-pohonan dengan buah yang lebat, di mana terdapat keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera Tuhan. Kami berkatakan itu atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengizinkan Tuhan COVID-19 Tuhan masuk kepada bangsa kami Tuhan. Kami percaya dalam segala sesuatu rancangan-Mu Tuhan. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas bangsa kami Bapa. Engkau mendatangkan kebaikan atas bangsa kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pertobatan jiwa-jiwa atas bangsa kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan dari bangsa kami Bapa. Terus naik puji-pujian yang harum padamu Tuhan. Terus naik hormat dan syukur kepadamu pagi dan malam Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan melalui para Nabi-Mu Tuhan, kalau dari bangsa kami Tuhan akan bangkit suatu generasi Tuhan yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, yang tidak berkompromi dengan dosa Tuhan. Kami percaya atas bangsa kami Tuhan terjadi di masa-masa seperti ini Tuhan. Engkau yang curahkan Roh-Mu atas setiap kami Bapa, biar ada pertobatan atas bangsa kami Bapa. Biar ada pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Kami berkatakan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami pada hari ini Tuhan. Kami berkatakan roh pertobatan ada pada bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pertobatan atas bangsa kami Bapa. Kami rindukan Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Terus naik doa pujian penyembahan kepadamu pagi dan malam Tuhan. Biar setiap kami menyadari Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, dan Engkau layak dipuji disembah Tuhan. Biar setiap kami Bapa terus Tuhan berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi pertobatan bangsa kami Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu Tuhan, nyatalah keagungan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Baik teman-teman Jesse, kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Kita undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Biar langit dan bumi dan segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari dengan sungguh lagi sama-sama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau ku
hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat sore ini, buat hadirat-Mu, lawatan-Mu atas setiap kami. Kami menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Sebentar kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan persiapan hamba-Mu, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Sehingga hari-hari ini kamilah pelaku-pelaku firman, orang-orang yang terus melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bahkan ketika firman-Mu ditaburkan, dibicarakan, kuasa-Mu mengalir, yang sakit disembuhkan. Bahkan setiap kami anak-anak remaja-Mu dapat pengertian yang baru. Sehingga hidup kami berubah, berbuah bagi kemuliaan Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap kita siap yang dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Iya, shalom guys, selamat sore semua. Kakak percaya ada sukacita di rumah kita masing-masing, amin. Apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, terus melakukan kehendak Tuhan, situasi COVID tidak menghalangi sukacita kita. Katakan amin. Iya, sepanjang September ini tema khotbah kita di JIC, it's time to worship. Amin. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini waktunya generasi remaja, bukan generasi yang main-main, bukan generasi yang instan, tapi sama-sama kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, supaya setiap kita semakin maksimal dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, sharing kakak sore ini judulnya berseru lebih lagi dan lagi. Boleh sama-sama kita baca, intonasinya naik, amin. 1, 2, 3. Berseru lebih keras, lagi dan lagi. Amin. Penyembahan kita hari-hari ini gak boleh biasa-biasa, gak boleh seperti hari-hari kemarin. Jangan sampai COVID-19 menina bobokkan kita sehingga sesuka hati kita. Kalau dulu mungkin seperti ini, adik-adik ketemu dengan guru-guru di sekolah, ketemu dengan mentor-mentor di JC, ada rasa segan. Hari-hari ini semuanya berbeda. Sekolah online, ibadah online. Tapi pastikan setiap kita tetap punya rasa hormat sama Tuhan. Katakan amin. Coba kakak ajak sebentar, pejamkan mata. 2-3 detik. Apa sih yang bisa kita lihat? Kebayang gak kalau beberapa menit, terus beberapa jam, terus beberapa hari, terus beberapa bulan, terus beberapa tahun, bahkan sepanjang umur kita mungkin? Gimana rasanya? Coba buka matanya lebar-lebar. Siapa tahu di sekelilingnya sambil ibadah ada mama-papanya, sambil senyum katakan shalom. Ada saudara-saudaranya mungkin, atau yang lagi di kamar, coba lihat sekelilingnya apa yang ada di kamarnya. Kalau ada gambar yang aneh-aneh segera copot, amin. Tertibkan, amin. Karena sore ini kita mau belajar dengan satu tokoh yang punya kelemahan tapi luar biasa imannya. Kelemahannya gak menghentikan dia untuk mengejar Tuhan. Bagaimana dengan kita, dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan. Amin. Kita kenalan yuk dengan tokohnya. Namanya Bartimeus. Ayahnya Timeus. Jadi Bartimeus itu putra Timeus karena nama papanya Timeus. Pekerjaannya seorang pengemis. Ciri-cirinya dia buta, miskin, sendirian, dan suka mangkal di pinggir jalan. Minta sedekah untuk makan minum, untuk kelangsungan hidupnya. Sekali lagi, biar kita boleh belajar. Bartimeus, seorang pengemis buta, biasa duduk di pinggir jalan, minta-minta sedekah untuk kelangsungan hidupnya. Jangan sampai kita kalah dengan Bartimeus. Punya mata, punya telinga, punya hati, bisa berjalan, bisa melakukan sesuatu, tapi kita kalah. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Itu selalu terjadi kan?
Sebab apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat Tuhan banyak mempesonakan orang. Sehingga orang-orang banyak datang kepada Tuhan. Pingin disembuhkan, pingin lihat Tuhan mungkin, pingin diberkati. Di tengah-tengah perjalanan itu, di pinggir jalan, duduklah seorang pengemis buta. Seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Kisah selanjutnya kita lihat Markus 10 ayat 47. Ada di layar, sama-sama kita baca 2-3 ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Yesus lewat, orang-orang sekitarnya, di sekitar Bartimeus yang lagi duduk di pinggir jalan mulai ngomong, "Wow, lihat, Yesus orang Nazaret lewat." Dan Bartimeus dengar. Sehingga dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48 kita lihat, banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru adik-adik. Berkali-kali dia berseru. Awalnya pelan, semakin keras, semakin keras. Bahkan ketika orang banyak mulai menegurnya bilang, "Hei pengemis buta, bisa diam enggak?" Karena orang-orang menganggap dia enggak layak memanggil nama Tuhan karena dia cacat. Tapi semakin ditegur, semakin ditekan, Bartimeus berteriak, berseru dengan kencang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru. Apa itu berseru? Berseru itu sebuah doa, ungkapan, pernyataan yang disampaikan seseorang kepada Tuhan dengan sepenuh hati jiwanya, dengan jelas terperinci, bahkan kadang-kadang disertai dengan erangan dan cucuran air mata karena kerinduannya, karena keinginannya berjumpa dengan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, kita lihat di layar, kita baca sama-sama, 2-3 ya. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Seruan seperti apa yang harus kita punya hari-hari ini? Kita belajar dari Bartimeus. Supaya seruan kita punya kuasa. Tuhan jawab. Bahkan lebih dari Tuhan jawab. Tuhan memberitakan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kita. Pertanyaannya hari-hari ini, pertanyaannya, gimana Bartimeus bisa berseru dengan yakin? Bagaimana Bartimeus yang buta bisa mengenal Tuhan? Bahkan bisa bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, anak Daud itu menggambarkan gelar mesianik, Mesias Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan Mesias lahir dari keturunan Daud. Bayangin, Bartimeus yang buta sudah mengakui Yesus itu Mesias. Sementara bangsa Yahudi masih menantikan dia yang diurapi Tuhan, yang akan menyelamatkan mereka. Orang-orang sehat di sekitar Bartimeus belum mengerti, tapi Bartimeus yang buta ngerti. Lihat, renungkan baik-baik. Pengenalan Bartimeus akan Tuhan terbatas hanya di pendengaran. Kita punya mata, punya telinga. Apa yang kita lakukan? Kita pakai mata kita untuk apa? Telinga kita untuk apa? Tapi Bartimeus menggunakan telinganya dengan baik. Siapa Yesus itu sampai ke telinga Bartimeus dengan jelas. Dan itu terpatri di hatinya. Dia renungkan baik-baik. Kebayang gak? Dia mungkin cuma dengar cerita orang-orang ketika dia duduk di pinggir jalan lagi ngamen, lagi minta sedekah. Mungkin suatu hari dia dengar gini, orang-orang cerita, "Guys, kamu tahu gak? Sekarang di daerah Dekapolis ada seorang laki-laki yang keren. Tapi tiap hari dia cuma cerita kebaikan Tuhan. Dia cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan dia." Setelah gue lihat-lihat, tahu nggak? Ingat nggak? Itu orang gila yang kerasukan setan, yang dulu ada di daerah Gerasa, yang tinggal di pekuburan, yang sehari-harinya cuma teriak, bahkan memukul-mukul dirinya dengan batu, bahkan kadang-kadang harus diikat orang dengan rantai, bahkan rantainya pun bisa dilepaskannya. Kebayang nggak?
ketika dia ketemu Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Kakak rasa adik-adik ketika Bartimeus dengar itu, imannya timbul. Imannya timbul. Wow, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa, Yesus itu penyembuh. Kemudian mungkin dengar cerita hari berikutnya, lagi duduk di pinggir jalan minta-minta. Dia dengar cerita lagi. Kenal gak sama kepala rumah ibadat kita Yairus, Pak Yairus? Kemarin anaknya perempuan hampir mati. Dia nemuin Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus sampai di rumahnya, anaknya sudah mati. Tapi ajaibnya, beruntungnya dia datang kepada Tuhan. Anaknya dibangkitkan, anaknya sembuh. Yang anehnya lagi di tengah jalan, sebelum sampai di rumah Bartimeus, perempuan yang sakit pendarahan itu, kamu tahu? Dengan kelemahannya, dengan tertati-tati, dia menerobos kerumunan orang, dia jamah jumpai jubah Yesus dan dia sembuh. Bartimeus dengar, pasti imannya dikuatkan, bangkit lagi. Apalagi dia ketika dengar mungkin seorang buta seperti dia di Betsaida disembuhkan, bisa melihat lagi. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berita yang dia dengar terpatri di hatinya, bahkan mengalahkan mungkin setiap ejekan orang kepada dia. Pastinya setiap pengemis itu manusia memandang rupa. Orang-orang melihat status sosial, kedudukan, tampang. Pasti lebih banyak ejekan kepada Bartimeus. Bahkan mungkin dari keluarganya, apalagi orang-orang sekitarnya tempat dia biasa meminta-minta. Banyak cacian, makian mungkin dia terima sepanjang hidupnya. Tapi apa yang terpatri di hatinya adalah Yesus, anak Daud. Itu Tuhan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan. Kakak percaya kalau kita renungkan, kita pasti ingin hidup baik. Tapi Bartimeus dengar, imannya menimbulkan keberanian, tekad, kegigihan, kemauan keras. Dia harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga siapapun gak bisa menghalangi dia. Mau dia jatuh bangun ketemu Tuhan, dia akan lakukan. Mau orang bentak-bentak dia, yang penting dia ketemu Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kita, kalau kita renungkan baik-baik, pasti kita pengen hidup kita menyenangkan Tuhan. Taat sama papa mama, gak berontak. Belajar dengan baik, punya prestasi. Dikenal sebagai anak yang baik. Tapi kadang-kadang menurut kakak, kita kurang kemauan, kita kurang gigih, kurang tekad. Bahkan kadang-kadang telinga kita lebih terbuka buat suara teman-teman kita yang belum tentu benar. Suara teman-teman sepergaulan kita yang belum tentu benar. Bahkan kita mainkan lagu-lagu dunia terus mengisi telinga kita. Musik-musik game kita mempengaruhi telinga kita. Kita gak akan pernah bisa berubah kalau kita gak mau melakukan seperti Bartimeus. Dia gunakan telinganya dengan baik hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Artinya adik-adik, ketika telinga kita buka, kita dengarkan untuk firman Tuhan, untuk nasihat papa mama, mungkin nasihat guru-guru, mentor-mentor di JC, kakak percaya kita pasti hidup berubah. Kita pasti punya iman yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kita tutup telinga kita, dengar sih, tapi terserah lu deh mau ngomong apa gitu. Kita gak akan pernah bisa berubah, hidup kita akan begitu-begitu aja. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Kalau Matius 5 ayat 29 berkata seperti ini. Maka jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh campakkan ke dalam neraka. Kadang-kadang menurut kita sudah jaga mata kita tapi kita lupa jaga telinga kita. Masih ingat pesan RTS online JC Gatot Subroto beberapa waktu yang lalu. Kita sudah jaga mata kita tapi kita lupa kita buka celah dari telinga kita. Amin. Hari-hari ini mari belajar dari Bartimeus. Bartimeus memang buta secara lahiriah, tapi dia memilih untuk tidak buta secara rohani. Dia buka telinganya, hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari itu ketika dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Teriakannya menghentikan langkah Tuhan Yesus. Alkitab gak ada catat. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, gak ada. Yesus berkata kepada murid-muridnya, panggillah dia. Murid-murid mendekati Bartimeus dan berkata, kuatkanlah hatimu.
teguhkanlah hatimu. Yesus memanggil engkau. Bartimeus segera berdiri, menanggalkan jubahnya, berlari menjumpai Yesus. Pertanyaannya, kenapa seruan Bartimeus menghentikan langkah Tuhan Yesus? Sekali lagi, Alkitab tidak ada mencatat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu menyembuhkannya. Di beberapa perikop lain mungkin kita bisa lihat ketika seseorang disembuhkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu menyembuhkan orang itu. Tapi di sini, apa yang Tuhan lihat? Iman seorang Bartimeus. Sehingga ketika Bartimeus sampai di muka Tuhan Yesus tanya, Bartimeus, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Bukankah dia pengemis, minta-minta, yang paling dibutuhkan apa sih? Makan, nyambung hidup. Kenapa dia gak minta sedekah belas kasihan uang kayak sama Tuhan Yesus? Tapi karena iman tadi, dia ngerti. Dia tahu permintaannya, dia ngerti, dia percaya Tuhan bisa lakukan. Sehingga dia jawab apa? Rabuni, guru, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Guys, firman Tuhan catat. Yesus menjawab kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus lagi ngomong gini sama Bartimeus, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Mengapa seruan Bartimeus berkuasa? Atau bagaimana biar hari-hari ini pujian penyembahan kita memiliki kuasa? Kita mengalami kuasa dari puji-pujian kita. Kita mengalami kuasa dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukan sekedar ibadah-ibadah yang biasa. Kita belajar dari Bartimeus. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Itu yang Bartimeus lakukan. Itu yang Bartimeus simpan dalam hatinya. Itu yang Bartimeus percayai walaupun dia terbatas hanya dengar kata orang. Dia gak bisa lihat. Dia gak bisa ikuti orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dia gak bisa lihat Tuhan Yesus. Semua orang kalau ditanya, di setiap ibadah-ibadah adik-adik pasti lihat. Yang percaya sama Tuhan Yesus lambaikan tangannya, gak ada yang gak lambaikan tangan. Tapi apakah kita benar-benar percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Percaya, amin. Yang kedua, menanggalkan manusia lama. Bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Bartimeus dipanggil Tuhan Yesus, yang pertama dia lakukan, menanggalkan jubahnya yang sehari-hari dipakai untuk ngemis, yang sehari-hari mungkin dipakai untuk nampung uang, makanan atau apa yang dikasih orang. Dia buang jauh-jauh. Kita gak akan pernah bisa mengalami kuasa dalam ibadah, dalam pujian penyembahan kita. Kalau hidup kita masih hidup manusia lama, sesuka hati, kita gak pernah bertobat, gak memperbaiki diri. Itu seperti gak akan pernah bisa menarik perhatian Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan mengasihi setiap kita, tapi kita harus juga melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, membangun keintiman dengan Tuhan. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan hari-hari ini yang kita lakukan. Supaya hidup kita berubah. Bukan sekedar doa ya guys. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa. Bukan seperti itu lagi maksudnya. Ada jam-jam doa kita, ada saat teduh kita. Ada waktu kita membacakan, kita sediakan, kita atur waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Bahkan hari-hari ini harus menjadi pelaku firman. Bukan pembaca saja, bukan pendengar saja. Dan banyak-banyak berbahasa roh hari-hari ini. Tuhan tahu COVID-19 membuat suasana gak nyaman. Dan Tuhan juga mau mencurahkan rohnya yang lebih luar biasa hari-hari ini. Bukankah kita percaya ini Pentakosta ketiga. Tapi kalau kita gak mempersiapkan diri, kita gak akan mengalami kuasa, urapan, kedahsyatan Pentakosta ketiga itu. Ini baru awal. Ketika itu terjadi, kita akan bisa bersyafaat, berdoa buat kota, buat bangsa kita, buat jiwa-jiwa. Bartimeus gak menyanyiakan waktu. Sehingga ketika momen itu datang,
Dialah yang terpilih. Bartimeus mempersiapkan diri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus mempersiapkan diri, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Kerinduan Tuhan memulihkan hubungan dengan setiap kita adik-adik. Sehingga hari itu Bartimeus gak cuma sembuh matanya. Tapi Tuhan memulihkan Bartimeus. Memulihkan hubungannya dengan Bartimeus. Sehingga Bartimeus memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kerinduan Tuhan, kita mengalami Tuhan hari-hari ini. Dan best moment menurut kakak adik-adik, kebayang gak? Seumur hidupnya Bartimeus buta. Tapi ini yang luar biasa. Begitu pertama kali dia lihat, dia pandang siapa? Tuhan Yesus. Wow. Begitu dia buka mata, yang ada di depannya siapa? Tuhan Yesus. Semua rindu ketemu Tuhan, amin. Semua rindu mengalami Tuhan hari-hari ini, amin. Mari perbaiki. Sehingga setiap kita, doa-doa kita, seruan kita memiliki kuasa menarik perhatian surga untuk setiap kita. Jangan menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Jaga mata kita, jaga telinga kita. Supaya seruan kita, doa kita, pujian penyembahan kita berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Amin, sama-sama bangkit berdiri. Kakak percaya hari ini Tuhan memulihkan hubungan setiap kita. Mari pejamkan matamu. Mari berseru panggil nama Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari berseru JC. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Setiap yang beribadah sore ini, kalau ada yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kakak ajak mari angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku undang Engkau masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dan Rajaku, dan ampuni seluruh dosa-dosaku, dan mulai hari ini pimpin aku Tuhan kepada kebenaran-Mu. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, rasakan kasih Tuhan mengalir. Bahkan yang sudah, mari nikmati kasih Tuhan. Mari berseru sekali lagi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Adik-adik, mari bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Siapkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dalam persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.